Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Lutfi Maulidiah, Hengki Dandang Awali. Kami di sini akan mempresentasikan keterampilan mengajar 1. Yang pertama, saya akan menjelaskan teknik mendapatkan umpan balik atau feedback. Pengertian teori umpan balik. Umpan balik atau feedback adalah suatu teknik atau cara pengembalian hasil pekerjaan atau tes soal peserta didik yang diharapkan dapat memberikan motivasi kepada peserta didik ke arah perbaikan dan peningkatan prestasi belajar peserta didik. Umpan balik atau feedback akan bermanfaat apabila guru bersama peserta didik menelaah kembali jawaban-jawaban tes soal, baik yang didapat benar ataupun yang dijawab salah, dan peserta didik diberikan kesempatan untuk memperbaiki jawaban yang salah. Manfaat umpan balik bagi guru dapat dipergunakan dalam mengambil keputusan apakah mata pelajaran yang telah dilaksanakan perlu diperbaiki atau dilanjutkan, dan manfaat bagi siswa akan meningkatkan prestasi belajar secara konsisten. Menurut Adang Suherman, ada beberapa keuntungan umpan balik. Yang pertama yaitu mendorong siswa untuk terus berlatih. Proses pemberian umpan balik kepada siswa secara tidak langsung akan memberi tahu siswa bahwa latihannya selalu dilihat dan diperhatikan oleh gurunya. Yang kedua, mencerminkan perilaku guru yang efektif. Dalam prosesnya, umpan balik hanya akan diperoleh apabila guru aktif selama kegiatan pembelajaran. Guru harus selalu memperhatikan siswa, bergerak untuk memantau dan mengamati aktivitas belajar yang dilakukan oleh setiap siswa di sekitar tempat belajar. Yang ketiga, memantau siswa untuk menilai penampilan atau kemampuan yang tidak bisa dilihat dan dirasakannya sendiri. Yang keempat, mendorong guru untuk menilai seberapa relevansi antara aspek-aspek pembelajaran dengan tingkat kemampuan siswa dalam menguasai tugas bahan ajar seperti yang diinginkan oleh gurunya. Yang selanjutnya yaitu tingkatan umpan balik. Menurut Roper, umpan balik dapat dibedakan menjadi 4 tingkatan. Yang pertama yaitu tingkat 1. Maksudnya, umpan balik berupa guru memberikan keterangan salah atau benar. Yang kedua yaitu tingkat 2. Umpan balik pada tingkat 2, guru menambahkan pemberian jawaban yang benar. Pada tingkat 3, umpan balik guru menambahkan penjelasan. Dan pada tingkat keempat, guru memberi pengajaran atau konsep tambahan untuk menguatkan pembelajarannya. Selanjutnya yaitu fungsi umpan balik. Yang pertama yaitu fungsi peringatan. Umpan balik dapat dijadikan peringatan bagi siswa yang memperoleh nilai di bawah standar ketuntasan belajar, bahwa ia harus berhati-hati karena tujuan pembelajaran belum tercapai, berarti ia harus belajar lebih giat lagi. Yang kedua yaitu fungsi perbaikan strategi. Bagi siswa yang melakukan kesalahan dalam menjawab soal, umpan balik dapat bermanfaat untuk memperbaiki strategi belajarnya, sehingga pada tes berikutnya ia akan memperoleh hasil yang lebih baik. Yang ketiga yaitu fungsi informasional. Umpan balik merupakan informasi dari guru kepada siswa mengenai hasil ulangan dan pemberitahuan mengenai jawaban yang benar. Yang keempat, fungsi komunikasi, yaitu pemberian umpan balik merupakan proses sosial yang melibatkan komunikator yang saling mengirim berita sehingga satu pihak dapat belajar dari pihak lain. Guru sebagai pengirim berita harus memberikan keterangan yang jelas mengenai jawaban yang benar dari hasil ulangan siswa, sehingga siswa dapat menangkap pesan tersebut.
Sebaliknya, siswa sebagai penerima berita, setelah mengetahui maksud dari pesan, maka ia harus melaksanakan pesan tersebut sehingga komunikasi dapat berlangsung. Yang kelima yaitu fungsi motivasi. Umpan balik dapat mendorong siswa untuk berusaha mencari jawaban yang benar atas kesalahan sebelumnya, sesuai dengan petunjuk dari guru. Dengan demikian, pada tes berikutnya, siswa akan lebih bersemangat untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Selanjutnya yaitu keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang pertama, pengertian keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Kegiatan membuka dan menutup pembelajaran merupakan suatu keterampilan dasar mengajar yang harus dimiliki oleh seorang guru sebagai modal awal untuk melaksanakan tugas-tugas pembelajarannya secara terencana dan profesional. Hal ini karena keberhasilan pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam membuka dan menutup pembelajaran, mulai dari awal hingga akhir pembelajaran. Jika seorang guru melakukan kegiatan membuka dan menutup pembelajaran dengan efektif, efisien, dan menarik, maka anak didik akan memiliki minat dan motivasi untuk mengikuti pembelajaran. Tapi sebaliknya, jika seorang guru tersebut membuka dan menutup pembelajaran tidak menarik, maka minat dan motivasi anak didik akan berkurang. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip penerapan membuka dan menutup pembelajaran. Yang pertama, prinsip bermakna. Penerapan prinsip bermakna mempunyai nilai tercapainya tujuan penggunaan keterampilan membuka pembelajaran. Artinya, cara guru dalam memilih dan menerapkan komponen keterampilan membuka pelajaran mempunyai nilai yang sangat tepat bagi siswa untuk mengikuti pembelajaran. Yang kedua, kontinu atau berkesinambungan. Artinya, antara gagasan pembuka dengan pokok bahasan tidak terjadi garis pemisah. Oleh karena itu, gagasan pembuka dengan pokok bahasan dari segi materi harus ada relevansinya. Yang ketiga, antusiasme dan kehangatan dalam mengkomunikasikan gagasan. Antusiasme menandai kadar motivasi yang tinggi dari guru dan hasil ini akan berpengaruh pada motivasi yang tinggi pula pada peserta didik. Yang keempat yaitu fleksibel atau penggunaan secara luas. Fleksibel dalam kaitan ini berarti penggunaan yang tidak kaku, dalam arti tidak terputus-putus atau lancar. Prinsip-prinsip penerapan membuka dan menutup pembelajaran merupakan prinsip yang harus dilakukan guru dalam menerapkan membuka dan menutup pembelajaran di kelas. Setelah siswa selesai melakukan pembelajaran, siswa mampu mengambil kesimpulan dari apa yang telah siswa pelajari tadi, mendapatkan hasil yang memuaskan dan menimbulkan kesan yang menyenangkan. Selanjutnya yaitu komponen keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Yang pertama, membangkitkan perhatian atau minat siswa. Terdiri dari variasi gaya mengajar guru, penggunaan alat bantu pembelajaran, dan variasi dalam pola interaksi. Yang kedua yaitu menimbulkan motivasi, yang terdiri dari bersemangat dan antusias, menimbulkan rasa ingin tahu, mengemukakan ide yang bertentangan, memerhatikan hal-hal yang menjadi perhatian siswa. Yang ketiga, memberi acuan atau struktur, yang terdiri dari mengemukakan kompetensi dasar, memberi petunjuk atau saran tentang langkah-langkah kegiatan, mengajukan pertanyaan, pengarahan. Yang keempat, menunjukkan kaitan, yang terdiri dari mencari batu loncatan, mengusahakan kesinambungan, membandingkan dan mempertentangkan. Yang kelima, meninjau kembali, yaitu merangkum inti pelajaran, membuat ringkasan. Yang keenam, mengevaluasi, yaitu mendemonstrasikan keterampilan, mengaplikasikan ide baru pada situasi yang lain, mengekspresikan pendapat siswa sendiri, memberikan soal-soal tertulis dan lisan. Yang ketujuh yaitu memberi dorongan psikologi atau sosial, yaitu memuji hasil yang dicapai oleh peserta didik dengan memberikan pujian maupun hadiah.
mendorong untuk lebih semangat belajar mencapai kompetensi yang lebih tinggi, dan menunjukkan pentingnya materi yang dipelajari. Memberikan harapan-harapan positif terhadap kegiatan belajar yang baru saja dilaksanakan. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Tidak perlu lama-lama juga. Kali ini saya akan menyampaikan apa sih dari pengembangan variasi mengajar. Oke, pengembangan variasi mengajar oleh seorang pendidik. Pendidik itu tidak hanya menyampaikan materinya, duduk, berdiri, menyampaikan, duduk, berdiri, menyampaikan, menulis di papan tulis. Tidak dengan demikian, karena seorang guru itu dituntut untuk mengembangkan variasinya atau untuk mengembangkan profesionalismenya dalam kelas, agar kelas itu tercipta suasana yang nyaman bagi seorang peserta didik, mulai dari peserta didik yang satu sampai yang lain atau semua keseluruhan peserta didik itu mengalami kenyamanan yang ada di dalam kelas. Nah, dalam variasi ini dalam variasi dari pengembangan variasi mengajar ini, seorang pendidik harus mempunyai potensial atau semacam kemampuan untuk menciptakan kreativitas dan suasana yang ada di kelas, bukan hanya saja satu atau dua dari konsep mengajarnya, tapi di dalam ini guru itu harus mempunyai banyak dari variasi mengajar, karena tidak semua peserta didik itu mampu menangkap dari atau mampu menyamankan diri atau konsepnya istilahnya untuk nyaman lah. Pokoknya peserta didik itu nyaman dengan apa yang atau bagaimana cara pendidik itu menyampaikan dari materi-materi agar peserta didik mampu meresap materi ke dalam pemikiran mereka atau otak mereka. Oke, tujuan dari mengadakan variasi ini sudah diketahui, ada banyak di dalam makalah, tapi saya hanya bisa menyampaikan bahwa intinya tujuan dari mengadakan variasi ini hanya ada beberapa ya. Yang pertama, meningkatkan profesionalisme dari seorang guru. Sudah saya singgung tadi, guru tidak hanya memiliki satu atau dua konsep dari variasi mengajar. Guru itu harus mempunyai banyak sekali variasi mengajar, mulai dari diterapkan dari satu siswa ke siswa lain, atau bisa menarik kesimpulan dari semua peserta didik itu jadi satu dalam satu konsep yang agar semua siswa itu paham dengan apa yang diajarkan oleh guru. Yang kedua, guru dapat menciptakan suasana kondusif, kreatif, serta nyaman di dalam kelas. Nah, emang dari tujuan ini memang sangat penting ya, tujuan dari pengembangan variasi yang kedua ini bukan hanya tentang apa yang diajarkan oleh seorang guru, tapi guru juga harus memberikan kenyamanan pada peserta didik dalam mengajar. Kreativitas dari pemikiran guru juga harus dikembangkan, tidak hanya seperti itu aja, tapi harus dikembangkan secara berlanjut. Ya, di dalam makalah ada 4 atau 5 dari tujuan variasi pengembangan mengajar, bisa kalian baca dan nanti bisa kalian tanyakan apa yang sekiranya kurang paham dari itu. Oke, yang selanjutnya yakni prinsip-prinsip penggunaan variasi mengajar sebagai berikut.
Dalam menggunakan keterampilan variasi, sebaiknya semua jenis variasi digunakan. Nah, seperti sudah saya singgung tadi di pertama, bahwa semua variasi itu harus digunakan, bukan hanya satu, dua, atau tiga. Harus semuanya diterapkan agar ya tadi untuk menciptakan dari kondusif atau kenyamanan di dalam kelas. Karena sudah kita ketahui bahwa peserta didik itu mempunyai fisik, mulai sifat-sifat yang berbeda, mulai dari peserta didik satu yang lain. Oleh karena itu pendidik itu harus menerapkan variasi-variasinya kepada semua siswa-siswa tersebut. Yang kedua, menggunakan variasi secara lancar dan berkesinambungan atau berkelanjutan. Nah, sudah saya singgung tadi juga bahwa dalam menggunakan variasi secara berlanjut atau berkesinambungan ini agar proses belajar mengajar ini dapat momen yang secara utuh atau tidak rusak, memperhatikan anak didik dan proses belajar tidak terganggu. Yang ketiga, yang terakhir, untuk prinsip-prinsip, yakni penggunaan komponen variasi harus benar-benar terstruktur dan direncanakan oleh pendidik. Oke, jadi penggunaan dari variasi ini harus terencana dan terstruktur. Karena jika variasi ini tidak dijadwal atau direncanakan dengan struktural yang matang, maka variasi-variasi ini akan gagal jika peserta didik tidak mengkondisikan variasi-variasi tersebut dengan benar dan tepat. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan sedikit apa itu dari komponen-komponen variasi dalam mengajar. Di dalam komponen-komponen variasi mengajar ini ada 3. Nah, untuk yang pertama, ini variasi gaya mengajar. Dalam variasi gaya mengajar ini juga ada banyak poin-poin. Yang pertama, variasi suara. Nah, dari suara pendidik dapat bervariasi. Emang peserta didik itu dapat bervariasi dalam intonasi nadanya, volume, dan kecepatan. Oke, seperti contoh, kan sudah kita ketahui bahwa peserta didik itu mempunyai sifat-sifat yang berbeda, yang bervariasi. Oleh karena itu, guru juga harus menempatkan gaya variasi suaranya kepada peserta didik dengan tepat. Contoh, jika ada seorang peserta didik yang sekiranya kurang memperhatikan atau bagaimana, guru itu harus berbicara secara sedikit keras agar bukan keras semacam diperlakukan tidak semestinya, tapi suaranya harus dikeraskan sedemikian rupa agar peserta didik itu juga terdengar apa yang dimaksud oleh guru tersebut. Oke, yang kedua, untuk penekanan. Penekanan di sini dimaksud adalah untuk memfokuskan perhatian anak didik atau peserta didik pada suatu aspek yang penting atau aspek yang terkunci. Untuk penekanan dari suara verbal, misalnya perhatikan baik-baiknya. Nah, itu penekanan. Perhatikan baik-baik. Yang kedua juga bisa menggunakan kata dengarkan baik-baik wahai murid-muridku, kan bisa seperti itu. Oke, yang selanjutnya, yang ketiga dalam variasi gaya mengajar, yakni pemberian waktu. Dalam pemberian waktu ini dapat dimanfaatkan oleh pendidik untuk menanyakan atau untuk memberikan pertanyaan kepada peserta didik tentang materi tersebut agar kelas sebagai kondusif dan kelas juga dapat melaksanakan komunikasi terhadap peserta didik yang lain dalam kutip berdiskusi. Yang selanjutnya, kontak pandang. Kontak pandang ini dimaksud pendidik harus memperhatikan seluruh peserta didik yang ada di kelas, bukan hanya 1, 2, atau 3. Malah jika seorang pendidik
cuma memperhatikan 1, 2, dan 3, maka yang lain itu tidak akan memperhatikannya dan tidak akan terciptanya suasana kelas yang kondusif. Ya, sudah kita ketahui lah bahwa jika ada guru yang memperhatikan 1, 2, 3, maka yang lain juga akan merasa, guru ini kok tidak memperhatikan cuma 1, 2 anak itu. Ya paling mereka rame sendiri atau bagaimana. Oleh maka dari itu, pendidik harus melakukan kontak pandangannya kepada seluruh peserta didik. Nah, selanjutnya gerakan anggota badan. Nah, variasi dalam mimik ini, gerakan kepala atau badan merupakan bagian yang penting dalam komunikasi. Tidak hanya untuk menarik perhatian, tapi juga untuk menolong dalam menyampaikan arti pembicaraan di dalam kelas. Selanjutnya, ini perpindahan posisi dari pendidik. Dalam perpindahan posisi seorang pendidik ini harus ada tujuannya, bukan hanya mondar-mandir, sekedar mondar-mandir nggak jelas. Menurut saya perpindahan posisi ini juga untuk mengkondusifkan kelas. Jika ada segelintir peserta didik yang ramai atau sekedar melanggar peraturan-peraturan yang ada di kelas, bolehlah seorang pendidik pindah posisi dari bangku depan sampai bangku ke belakang. Oke, yang selanjutnya yang kedua yaitu variasi media dan bahan ajaran. Untuk variasi media pandang itu menggunakan media yang diartikan sebagai penggunaan alat dan bahan untuk komunikasi seperti buku, majalah, proyektor, atau semacam benda-benda elektrik lainnya. Dan ini bertujuan untuk membuat kondusi atau hasil dari belajar yang real yang akan mendorong kegiatan mandiri peserta didik. Untuk selanjutnya tujuannya ya untuk melatih pemikiran dari peserta didik dan mengurangi respon yang kurang bermanfaat. Dan lain-lain yang bisa kalian baca sendiri di dalam makalah. Selanjutnya, variasi media dengar. Pada umumnya, dalam proses belajar mengajar di sekolah, suara pendidik adalah alat utama dalam komunikasi. Sudah jelas ya, sudah barang tentu ada sejumlah media dengar yang dapat dipakai untuk itu. Diantaranya ialah pembicaraan peserta didik atau rekaman bunyi, atau semacam video juga, atau rekaman musik, juga rekaman drama, wawancara, dan lain-lain. Untuk selanjutnya yakni variasi media taktil, di mana penggunaan media yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyentuh atau memanipulasi benda atau bahan dari ajaran. Seperti contoh, ada dalam bidang geografi, peserta didik dapat membuat model lapisan tanah atau semacamnya. Dalam dunia studi ekonomi juga, peserta didik itu dapat mengumpulkan berbagai jenis mata uang logam. Yang terakhir yakni variasi interaksi. Interaksi ini adalah hal yang paling penting di dalam kelas ya. Interaksi antara guru dan juga peserta didik. Di dalam kelas banyak sekali interaksi yang dapat kita ketemukan. Tapi ada beberapa yang bisa saya sampaikan di sini, bahwa interaksi dari peserta didik dengan guru ada berbagai macam. Yang pertama, ada juga peserta didik yang pasif, di mana guru lebih dominan atau guru lebih dominan dalam menyampaikan materi-materi yang ada di kelas. Ada juga di mana bisa kita ketahui dari sistem kurikulum K13, di mana guru sebagai fasilitator, hanya sebagai fasilitator, dan murid disuruh untuk bertindak aktif dalam kelas. Guru hanya bisa menjelaskan
sedikit tidak terlalu dominan lah pokoknya. Yang lebih dominan itu yaitu peserta didik. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.